Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, keberadaan Pondok Pesantren Langitan awalnya adalah hanya sebuah surau kecil. Kini telah berkembang pesat menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dan populer di kalangan masyarakat luas, baik skala nasional maupun internasional. Prestasi gemilang ini tidak lepas dari jasa para pengasuh yang dengan keikhlasan dan komitmennya yang tinggi telah mencurahkan segala potensi untuk kemajuan dan perkembangan pondok pesantren. Keluhuran budi dan kepribadian para pengasuh Pondok Pesantren Langitan sungguh patut menjadi teladan dan tuntunan bagi semua insan. Berikut biografi ringkas 6 pengasuh Pondok Pesantren Langitan. Keempat, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Merantai kepengasuhan Pondok Pesantren Langitan terus berlanjut. Pada periode keempat ini, Pondok Pesantren Langitan diasuh oleh putra menantu Kiai Haji Khozin, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Beliau lahir di Desa Kauman, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 17 Rabiul Awal 1309 Hijriah. Sejak berusia 11 tahun, beliau sudah mulai belajar di Pondok Pesantren Langitan hingga usia 19 tahun. Dan atas saran Kiai Haji Muhammad Khozin, beliau melanjutkan studi di Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Haji Khalil selama 3 tahun. Pada usia 13 tahun, beliau belajar di Pesantren Jamsaren Solo, asuhan Kiai Haji Idris. Setelah itu beliau kembali lagi nyantri di Pondok Pesantren Langitan hingga pada usia 25 tahun dan diambil menantu oleh Kiai Haji Muhammad Khozin, dijodohkan dengan Ning Juwairiyah. Pada usia yang relatif muda, 30 tahun, beliau sudah menerima tugas berat sebagai pengasuh Pondok Pesantren Langitan. Namun meski begitu, di bawah asuhannya Pondok Pesantren Langitan saat itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terbukti mulai periode ini, yaitu tahun 1949 Masehi, mulai dikembangkan sistem pengajaran klasikal yang dahulu belum dikenal, dengan cara mendirikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah mu'alimin, serta kegiatan ekstrakurikuler seperti Bahsul Masailil Waqi'ah, Jamiyatul Mubalighin, Jamiyatul Qura' wal Khufat, dan lain-lain. Di samping itu, kegiatan rutinitas berupa pengajian kitab, baik sistem sorogan maupun weton, terus dilestarikan dan dikembangkan. Terlebih sholat berjamaah, karena beliau adalah seorang ulama yang bertipikal sangat disiplin waktu dan terkenal keistiqomahannya. Waktu pun terus bergulir, bergerak menuju suratan takdir. Mendung duka menyelimuti atmosfer Pondok Pesantren Langitan. Hari itu 9 Safar 1391 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 15 April 1971 Masehi, Kiai Panutan Umat, pengemban amanat, telah kembali ke haribaan Ilahi Robbi setelah mengasuh Pondok Pesantren Langitan dalam masa yang cukup lama, 50 tahun. Kelima, Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid. Kepengasuhan Pondok Pesantren Langitan setelah wafatnya Kiai Haji Abdul Hadi Zahid diamanatkan kepada Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid bersama dengan Kiai Haji Abdullah Faqih. Ahmad Marzuki Zahid dilahirkan di Desa Kauman, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, pada hari Kamis Pon tanggal 22 Jumadil Ula 1327 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1909 Masehi. Beliau adalah putra ke-9 Kiai Haji Zahid dan Nyai Alimah dari 11 bersaudara. Adapun ke-11 putra-putri Kiai Haji Zahid adalah: 1. Kiai Haji Abdul Hadi, kedua Mutmainnah, ketiga Tasrifah, keempat Zainab, kelima Kiai Haji Muhammad Rafi'i atau ayahanda Kiai Haji Abdullah Faqih, keenam Musfi'ah, ketujuh Aisyah, 8 Musta'inah, meninggal di usia muda, ke-9 Kiai Haji Ahmad Marzuki, ke-10 Hindun, dan ke-11 Maryam, meninggal ketika masih kecil. Pendidikan tentang dasar-dasar agama
telah dirasakan oleh putra ke-9 Kiai Haji Zahid ini sejak dini. Karena semenjak masa balita, beliau bersama saudara-saudaranya telah hidup dalam suasana religius di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Ketika berusia 10 tahun, beliau mulai melanjutkan studi dan memperdalam pengetahuan agama di Pondok Pesantren Langitan di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Hadi Zahid yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Selama puluhan tahun, beliau memperdalam dan meningkatkan kemampuan intelektualnya dalam semua disiplin ilmu agama dengan tekun dan sabar. Selain belajar di Pondok Pesantren Langitan, beliau juga kadangkala mengikuti pengajian secara temporal di Pondok Pesantren Tebu Ireng di bawah bimbingan ulama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga termasuk salah satu alumni Pondok Pesantren Langitan semasa kepengasuhan Kiai Haji Muhammad Soleh. Selain itu, beliau juga pernah mendalami ilmu seni kaligrafi kepada Kiai Haji Basuni, Blitar, Jawa Timur. Karena kapabilitas dan kredibilitasnya yang mumpuni dalam bidang pengetahuan agama, beliau mendapat amanat dari Kiai Haji Abdul Hadi Zahid untuk menjadi pengajar di Pondok Pesantren Langitan. Selain memiliki penguasaan ilmu pengetahuan agama yang luas, beliau juga mempunyai banyak pengetahuan tentang dasar manajemen organisasi, sehingga pada tahun 1944, beliau mendapat kepercayaan menjadi lurah pondok atau sekarang populer dengan sebutan Rois Am. Tugas-tugas mulia itu dilaksanakannya dengan penuh ketekunan, kesabaran dan konsisten, sampai pada akhirnya ketika berusia 36 tahun, beliau dijodohkan dengan Ning Halimah, putri Kiai Haji Zaini Pambon Brondong Lamongan, yang juga termasuk putra menantu Kiai Haji Muhammad Hozin. Perhatian dan komitmen Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid terhadap dunia pendidikan tidak pernah surut dan padam, kendati beliau telah disibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga. Hal itu terbukti dengan masih tetap aktifnya beliau dalam mengajar, dan bahkan pada tahun 1949, beliau memperoleh amanat menjadi kepala Madrasah Al-Falahiyah ketika sedang dirintisnya pengajaran klasikal atau madrasiyah semasa kepengasuhan Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Berkat SDM dan olah manajerial yang mumpuni, beliau berhasil membawa Madrasah Al-Falahiyah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dan progresif. Selain aktif dalam dunia pendidikan yang sudah menyatu dengan jiwa dan karakternya, beliau juga pernah berkiprah dan berperan dalam dunia perpolitikan dengan menjadi anggota DPR Kabupaten Tuban hasil pemilu tahun 1955 dengan membawa bendera Nahdlatul Ulama. Cita-cita dan harapan para pengasuh pendahulu Pondok Pesantren Langitan diterjemahkan dengan baik dan penuh kearifan oleh Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid bersama Kiai Haji Abdullah Fakih. Kerjasama yang sinergis antar keduanya dalam memimpin roda kepengasuhan Pondok Pesantren Langitan telah banyak membuahkan hasil yang signifikan, seperti kebijakan baru di bidang pendidikan dan keterampilan berupa manhaj tadris, pembentukan pusat pelatihan bahasa Arab, kursus komputer, administrasi dan manajemen, diklat jurnalistik, pertanian dan peternakan, pendidikan taman kanak-kanak atau TK, dan taman pendidikan Al-Quran atau TPQ, serta lain-lain. Di bidang dakwah mengadakan pengajian umum mingguan dan pengiriman da'i ke berbagai daerah sekitar dan luar Jawa. Di bidang perekonomian, mendirikan badan usaha milik pondok atau BUMP berupa toko induk, toko pondok, kantin sayur, dan wartel An-Nur. Kebijakan-kebijakan baru tersebut diilhami oleh sebuah kaidah Al-Muhafadzatu 'alal Qadamis Sholeh wal Ahdu bil Jadidil Aslah, atau memelihara norma-norma lama yang baik dan menggali norma-norma baru yang lebih baik. Keberhasilan ayah dari 9 putra ini dalam mengemban dan menjalankan semua aktivitasnya, khususnya dalam mengasuh Pondok Pesantren Langitan, tidak lepas dari jasa seorang wanita yang memiliki nilai istimewa di sisinya, yaitu istrinya sendiri, Nyai Halimah, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah mencurahkan segala pengorbanan dalam mendampingi dan mengabdikan dirinya membantu tugas-tugas sang suami, baik dalam suka maupun duka. Setelah selama kurang lebih 40 tahun, mencurahkan segala potensi yang ia miliki dalam mendampingi dan membantu meringankan beban suami dalam menegakkan kalam ilahi, Nyai Halimah kembali ke haribaan
Rabbul Izzati pada tanggal 6 Juni 1992. 2 tahun sepeninggalnya Halimah, tepatnya pada tanggal 7 April, Ki Haji Ahmad Marzuki Zahid menikah lagi dengan Nyai Solihah dari Desa Manyar, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, yang mendampingi hingga akhir hayatnya. Waktu terus berjalan. Pada Sabtu 21 Rabiul Awal 1421 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Juni tahun 2000, Ki Haji Ahmad Marzuki Zahid berpulang ke rahmatullah pada usia 91 tahun setelah mengasuh Pondok Pesantren Langitan selama kurang lebih 29 tahun, yaitu dari tahun 1971 hingga tahun 2000. Yang keenam, Ki Haji Abdullah Faqih. Syekhina Ki Haji Abdullah Faqih merupakan tipe kiai yang low profile. Beliau banyak berkiprah di balik layar daripada di garda depan. Hanya dalam kondisi darurat, beliau muncul dan cepat-cepat kembali ke pangkuan pesantren jika kadar darurat telah selesai. Syekhina lahir dari pasangan bahagia, Kiai Rafi'i dan Nyai Khotijah. Bersaudarakan 3 orang, yaitu Abdullah Faqih, Khozin, dan Hamim. Namun semenjak kecil, kepengasuhan berada di bawah Ki Haji Abdul Hadi Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Langitan generasi keempat. Ini terjadi lantaran ayahanda beliau, Kiai Rafi'i atau adik Ki Haji Abdul Hadi, wafat saat Syekhina kecil, kurang lebih ketika berusia 7 atau 8 tahun. Ini sebagaimana yang dikatakan Ki Haji Muhammad Faqih atau putra Syekhina. Dan ibunya Nyai Khotijah dinikah oleh Ki Haji Abdul Hadi Zahid. Semenjak itulah Ki Haji Abdul Hadi mengarahkan kehidupan mulai mondok hingga berkeluarga. Beliau sendiri dilahirkan pada 12 Mei 1932. Ketiga bersaudara tersebut menjalani kehidupan kecil sebagaimana layaknya anak-anak. Bermain bersama, penuh canda tawa dan tangis di satu kesempatan. Bedanya mereka bertiga dalam suasana yang kental nilai-nilai religiusitas. Ini terjadi lantaran mereka berada dalam kepengasuhan Ki yang alim, Ki Haji Abdul Hadi Zahid. Waktu terus berjalan, lambat laun watak dan karakter ketiga bersaudara ini sudah mengalami perbedaan sedikit demi sedikit. Abdullah Faqih dan Hamim muda sedang bergelut dengan kitab-kitab keagamaan, sementara Khozin muda suka bepergian. Bahkan diriwayatkan, beliau melancong dalam waktu yang lama dan sempat dicari-cari ayahanda Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Setelah ditemukan, ternyata beliau berada di luar Jawa dan sudah berkeluarga. Hingga kini, beliau berkeluarga dan menetap di Bandung. Tinggal Syekhina dan adik beliau Hamim yang masih asik dengan pelajaran agama. Setelah belajar pada ayahanda, kini tiba saatnya Abdullah Faqih muda pergi mencari ilmu. Pindah satu tempat ke tempat lain guna mencari ilmu dan kalam hikmah. Jika kita melihat kealiman Syekhina dalam membaca kitab dan memberikan fatwa, mungkin kita akan berpikir bahwa beliau mondok dalam waktu yang lama. Ternyata tidaklah tepat. Beliau hanya mondok selama 4 tahun. Dalam sebuah kesempatan beliau pernah bercerita, di Lasem mondok 2,5 tahun, di Senori 6 bulan, setelah itu 1 bulan pindah ke pesantren lain. Total semuanya tidak lebih dari 4 tahun. Meski hanya 4 tahun, namun konsentrasi dan usahanya dalam memperoleh ilmu sangat luar biasa. Tidak hanya sebatas pada usaha panca indera dengan membaca dan mengamati pelajaran, namun beliau juga menggunakan dasar batin. Selama mondok selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dengan segala kekurangan dan keprihatinan, beliau menjalani masa-masa di medan ilmu. Beliau pernah bercerita dalam sebuah pengajian, "Saya belajar di Lasem kurang lebih 2,5 tahun. Kebanyakan bekal teman-teman saat itu bisa dapat 24-40 kg beras. Tapi bekal saya hanya dapat dibelikan 6 kg beras." Beliau juga sempat dawuh, "Saya tidak pernah meminta tambahan kiriman. Saya niati tirakat meski awalnya terpaksa. Makan ketela saja pernah. Sementara yang paling sering, sehari makan nasi ketan 1 lepek dan kopi 1 cangkir. Bahkan pernah dalam bulan Ramadan tidak sahur dan buka, tapi cuma minum sebanyak-banyaknya."
Kondisi prihatin ini diterima dengan ikhlas oleh Syekhana, karena ini termasuk pembelajaran kesederhanaan dalam mengarungi kehidupan. Cara ini juga diterapkan beliau dalam mendidik putra-putranya. Namun dengan kondisi demikian, ilmu beliau bersinar, menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman atau dirasah Islamiyah. Selama 4 tahun, Syekhana muda telah mengambil ilmu dari para guru yang utama. Mereka pakar ilmu keislaman dan selalu istiqomah menjalankannya. Selama di Lasem, beliau belajar kepada beberapa kiai, di antaranya Ki Haji Baidawi, Ki Haji Maksum, Ki Haji Fathur Rahman, Ki Haji Maftuhin, Ki Haji Mansur, dan Ki Haji Masduki. Sementara di Bangilan, beliau belajar kepada para kiai, di antaranya adalah Ki Haji Abu Fadl. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraan dengan bertabarruk ke pondok-pondok lain, di antaranya di pesantren Watu Congol yang diasuh oleh Ki Haji Dalhar. Di pesantren ini pula pernah mondok Abu Yadim Yati, Pandeglang, Banten.